Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Ajang Caltrans Asia 2022 ini baru saja selesai diselenggarakan pada 19 dan 20 September lalu. Caltrans Asia merupakan ajang pertemuan para pelaku di bidang pertambangan batu bara. Nah, sebagaimana kita tahu, Indonesia mempunyai posisi penting dalam peta pasar batu bara global. Sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia yang tiap tahun lebih dari 400 juta ton batu bara Indonesia dikirim ke luar negeri. Ini pula yang membuat penyelenggaraan Caltrans mendapat respon positif. Selain juga batu bara memiliki peran penting dalam ketahanan energi. Kita akan berbincang dengan para pimpinan dari Media Jaya bersama grup yang menaungi dua perusahaan batu bara, yakni PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Sudah hadir melalui sambungan virtual, ini ada Komisaris PT Mifa Bersaudara dan Bara Energi Lestari, Bapak Hendry Naldi, dan juga ada Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Bapak Ricky Nelson. Selamat pagi Pak Hendry dan juga Pak Ricky, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mbak. Selamat pagi Mbak Maria. Selamat pagi Pak Ricky. Apa kabar? Terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kita ingin mengetahui pertama-tama sebenarnya apa catatan dari Bapak-Bapak, catatan penting ya dari industri batu bara di ajang Caltrans menurut Bapak-Bapak sekalian. Saya akan mulai dari Pak Hendry terlebih dahulu, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Maria. Dari forum yang kita ikuti selama 2 hari, sebenarnya 3 hari. Tapi selama 2 hari di beberapa sesi ada beberapa catatan. Tapi kalau dilihat yang paling menonjol itu adalah semacam kesimpulan peran dari batu bara masih akan memainkan peran penting dalam beberapa waktu ke depan, terutama dalam mendukung energy security bagi kepentingan global dalam proses transisi menuju net zero carbon, karena ini kolaborasi global yang sedang berjalan. Jadi saya kira satu catatan penting itu adalah bahwa peran batu bara masih akan dibutuhkan dalam proses transisi energi ke depan. Oke, kalau Pak Ricky sendiri, Anda tambahan Pak mengenai ajang Caltrans kemarin? Ya, paling menarik kan setelah 2 tahun tidak ada pertemuan ya Mbak. Jadi semua pandemi, antusiastik sekali untuk bisa kembali membangun networking. Catatannya seperti yang disampaikan Pak Hendry, bagaimana posisi batu bara yang memang sedikit kontradiktif kalau kita bicara menurunkan emisi karbon gitu ya. Nah, tapi kan ini sebuah keseimbangan yang bisa dibuat dalam bentuk strategi baik pun domestik maupun juga secara global, di mana nanti masing-masing kita sebagai country atau sebagai produser dan pengguna membuat global mappingnya gitu ya. Kita harus melakukan apa di 5 tahun pertama, di 5 tahun berikutnya, sehingga semua momentum baik ini menjadi optimal. Barangkali itu catatan dari saya Mbak. Oke, itu menjadi optimal yang harus memang kita catat karena itu harus kita kembangkan terus-menerus. Jadi kalau begitu misalnya kemarin Pak Hendry saat di event Caltrans kemarin, apa misalnya peluang dan juga potensi yang ditawarkan oleh MDB? Saya rasa sesuai dengan forumnya ya Mbak Maria, itu forum utamanya mempertemukan supply dan demand. Jadi tentunya perusahaan berusaha memanfaatkan forum itu semaksimal mungkin, memperluas dan melakukan penetrasi pasar baru di luar dari buyer-buyer kami yang sudah ada. Selama ini kami memang mensuplai pasar di skala global ke India, ke China, ke Thailand. Tapi dari forum kemarin itu kita mendapatkan banyak opportunity, bertemu dengan beberapa prospek buyer baru dari region yang juga berbeda, sehingga perluasan dan penetrasi pasar baru sangat terbuka dan sangat terbantu dalam pertemuan-pertemuan kami di forum Caltrans 2022 kemarin. Oke, kalau ingin lebih tahu lebih lanjut nih Pak Hendry, mungkin berapa besar jumlah produksi MDB Group saat ini Pak? Kalau merujuk kepada RKAB yang sudah disetujui oleh pemerintah, target kami memang mencoba mencapai angka
produksi sekitar 10 juta dalam setahun begitu. Tapi dalam perjalanan kami, ini mohon koreksi dari Pak Riki karena Pak Riki yang paham sekali teknis di lapangan. Tapi dalam perjalanan kami sampai saat ini, produksi yang sudah berjalan kurang lebih mendekati angka itu, 10 juta ton dalam setahun. Mungkin Pak Riki ada tambahan untuk ini. Ya, Pak Riki, mungkin bagaimana mengenai produksi itu, apakah nanti akan bertambah atau masih akan dievaluasi? Ya, mungkin saya agak kembali sedikit bahwa kalau kami selaku izin usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk di Aceh gitu ya, IUP yang kami punya, ini ada satu mengemban tugas domestik nih atau ekonomi lokal. Kita bicara tentang Provinsi Aceh dan daerah operasi sekitarnya. Nah, kami memang akan selalu dari awal itu merencanakan sebuah peluang ekonomi yang selama ini belum digarap di Aceh, sehingga memaksimalkan produksi itu juga akan membawa kepada sebuah impact yang lebih besar. Memang yang menjadi kendala itu adalah karena ini adalah low kalori, tapi kita punya premiumnya dengan spesifikasi batubara dengan kandungan ash dan sulfurnya yang sangat baik. Dan ini akan sangat bisa digunakan baik untuk penggunaan langsung maupun untuk blending batubara. Nah, produksi kami merangkak dari awalnya 2015 itu dari 2 juta, 5 juta, 7 juta, tahun lalu mendekati 10 juta. Nah, ke depan kami coba pertahankan 10 juta sekaligus juga ingin memaksimalkan lagi untuk optimalisasi gitu ya, dengan jumlah alat yang sama atau infrastruktur yang sama sehingga mendapatkan produksi mencapai 12 juta atau malah ke 15 juta. Demikian. Oke, mungkin nanti kita juga akan bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya apa tantangan dari MDB selama 1 dekade ini? Strategi apa begitu yang harus diperbaiki untuk meningkatkan potensinya? Kita akan bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai bagaimana batubara ini bisa menjadi penyumbang investasi. Masih juga bersama dengan Pak Henry dan juga Pak Riki di sini dari PT Mifa Bersaudara. Kita akan kembali tanyakan ke Pak Riki. Pak Riki, di tengah tantangan saat ini ya, di tengah tantangan global mengenai industri batubara, mungkin apa dukungan yang paling dibutuhkan industri kepada pemerintah menurut Anda? Misalnya agar kita dapat bersaing begitu ya di luar negeri. Iya. Menarik sekali karena momentum salah satu batubara ini diawali dengan tahun lalu gitu ya. Salah satu yang merubah besar itu kan perubahan dari harga batubara yang tadinya cenderung rendah sekali di akhir tahun lalu meningkat sampai hari ini. Nah, sehingga tantangannya tentu adalah bagaimana distribusi market dan kesesuaian market dengan antara lokasi produksi gitu ya. Kadang-kala kan euforia untuk memproduksi batubara lebih banyak pada saat harga yang sangat lebih baik ini tentu juga harus diiringi dengan efisiensi kerja sehingga marginnya itu benar-benar kita nikmati secara baik perusahaan maupun nasional atau sebagai country itu akan terasa lebih besar gitu ya. Nah, seperti tadi juga saya awali bahwa di sisi lain kita juga pernah mengalami di awal tahun kekhawatiran domestic supply berkurang karena semua batubara tertarik besar ke luar negeri untuk ekspor. Nah, ini tentu adalah tantangannya. Kembali lagi, sekian objektif-objektif ini harus kita setarakan atau kita selaraskan sehingga tidak saling mengurangi optimalisasi baik dari secara devisa maupun produksi maupun juga yang kita tidak tahu nih masalah waktu. Kita masih banyak punya PR tentang menurunkan emisi karbon dan segala macam. Nah, ini regulasi dari pemerintah, komunikasi antara masing-masing pengusaha dengan pemerintah dan para potensi pengguna juga perlu sekali dalam konteks untuk optimalisasi. Oke, dukungan pemerintah selama ini sudah cukup belum, Pak? Saya rasa pemerintah punya memang juga nggak gampang ya. Dukungan tentu pemerintah selalu berpikir untuk kepentingan yang paling besar gitu ya. Karena kita bicara energi nih kalau pada saat berbicara batubara. Ada lagi salah satu juga pemerintah harus melakukan konversi energi gitu ya. Nah, apakah batubara yang pasti batubara kecenderungan kalau bahasa pemerintah akan ditinggalkan dan digantikan dengan energi yang terbarukan. Tapi batubara juga punya potensi untuk menjadi energi yang baik dengan melakukan conversion kan gitu ya. Nah, sehingga saat ini saya rasa pemerintah
punya banyak sekali nih hal yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, dan kami juga kalau secara spesifik dukungan pemerintah untuk kami di Aceh ini adalah karena saat ini low kalori dengan beberapa beban-beban yang ditetapkan pemerintah itu sedikit merubah strategi internal kami gitu ya, karena ada pungutan royalti yang dinaikkan dan disamakan dengan kalori batubara yang sebelumnya kami dipisah duakan gitu ya. Nah ini kami coba membangun komunikasi dengan pemerintah supaya kita lebih berbicara secara regional gitu ya, sehingga batubara ini kan tersebar dari strategi juga ya Pak ya untuk kedepannya ya Pak. Nah, ini kesesuaiannya Mbak. Baik, sekarang kita akan coba tanyakan ke Pak Heru. Ini ada hal lain yang juga menarik, kontribusi terhadap Aceh ini juga menjadi hal yang utama. Bahkan PT Mifa Bersaudara juga menerima penghargaan sejak 2016 hingga saat ini sebagai penyetor pajak terbesar di Aceh dengan nilai pajak sebesar 16% dari total penerimaan pajak di Melabuh. Nah, bagaimana Anda melihat komitmen perusahaan untuk Aceh? Ya, kalau komitmen dari perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat di Aceh, saya rasa sejak dari awal kami memulai itu sudah pada tingkatan yang sangat kuat, sangat committed. Mulai dari proses pelaksanaan penambangan yang baik dan kehati-hatian dalam menjaga dan memelihara lingkungan, kemudian berangkat kepada membawa satu perbaikan-perbaikan dan pengembangan bagi masyarakat yang berada di sekitar area tambang, dengan harapan bahwa inisiatif-inisiatif yang kami ambil itu akan juga membawa dampak eksternalitas kepada masyarakat yang dalam jangkauan yang lebih jauh di lingkungan area tambang. Begitu juga barangkali komitmen-komitmen yang bisa terus dilanjutkan oleh perusahaan untuk tetap berkontribusi kepada fiskal daerah, karena itu berjalan beriringan dengan tingkat produksi yang terus kami upayakan mencapai titik yang lebih ideal bagi usaha kami. Demikian Mbak Maria. Pak Riki saya rasa punya tambahan yang cukup. PT Mifa ini berkomitmen menjadi contoh investasi di Aceh? Iya, karena kami MDB Group termasuk perusahaan tambang batubara yang pertama hadir dan kemudian menjalankan kegiatan usaha di Aceh, sehingga bagaimana proses memulai, bagaimana proses kemudian memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan usaha kami di Aceh, itu memperkaya perjalanan kami dalam merintis dan mengembangkan usaha ini. Nah, perjalanan ini itu akan sangat mempunyai nilai lebih pada saat nanti barangkali mitra-mitra kami atau rekan-rekan kami akan juga memulai kegiatan yang sama di wilayah Aceh, itu akan juga memberi setidaknya rujukan awal bagi teman-teman nanti untuk bisa lebih lancar dan lebih maksimal dalam menjalankan di Aceh. Baik, baik. Kemudian kita juga akan membahas ini mungkin ke Pak Riki. Pak Riki, MDB ini kan mengembangkan konsep penambangan modern dengan infrastruktur yang lengkap. Nah, apa saja mungkin keunggulan yang dimiliki oleh MDB dari segi infrastrukturnya? Iya, pasti karena tadi Mbak, kita terpapar dengan harga komoditi low kalori ini lebih rendah dari yang lain gitu ya. Sehingga cost ini menjadi driver untuk sukses kita di jangka panjang. Nah, menggunakan efisiensi adalah salah satu kesuksesan kalau kita bicara dari sisi bisnisnya, tanpa melupakan juga sosial dan environmental. Kami tetap mengenerate kemampuan-kemampuan skill sumber daya alam manusianya untuk bisa berpartisipasi, tapi teknologi ini adalah mengawal untuk lebih efektif lagi. Kita menggunakan peralatan-peralatan yang memang kita katakan hasil penelitian atau mapping yang sesuai sehingga tidak terlalu kecil sizing, tidak terlalu besar. Nah, ini tentu bekerjasama dengan semua industri machinery yang mensuplai dari alat berat.
Dan kita juga menggunakan sistem radaring karena cuaca di laut kita di sana itu sangat laut terbuka. Nah ini agak sedikit berbeda dengan kondisi-kondisi pelabuhan-pelabuhan tambang batu bara yang lain. Sehingga mau tidak mau kompilasi data, simulasi data menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi ke depan sangat ketergantungan dan sangat bantuan dari teknologi ini sudah kami implementasikan. Dan kami juga melihat proses-proses yang lain seperti pengaturan alat berat, pengaturan truk di lapangan yang jumlahnya sudah ratusan gitu ya. Bagaimana semua operasi ini tidak kehilangan dari optimalisasinya dan produktivitasnya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kembali Bapak-Bapak, kita akan masih bahas lebih lanjut mengenai potensi batu bara sebagai sumber investasi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita juga masih berbincang bersama dengan Komisaris dan juga Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, ada Pak Henry dan juga Pak Riki di sini. Kita masih membahas mengenai bagaimana peran penting batu bara dalam ketahanan pangan energi global. Nah, menangkap mengenai hal ini mungkin Pak Henry, bagaimana menurut Anda industri batu bara ke depannya? Ya, tentu proses harmonisasi dan sinkronisasi tetap terus harus dilakukan karena bagaimanapun komitmen-komitmen sudah pernah dibuat dalam dua sektor yang berbeda. Di satu sisi sektor sumber energi ini dilakukan supaya mencapai titik yang maksimal, tapi di sisi lain komitmen-komitmen terhadap penjagaan dan pemeliharaan lingkungan juga harus tetap berjalan. Seperti upaya dalam perjalanan transisi global menuju net zero carbon. Jadi harmonisasi kedua sektor ini tetap harus bisa berjalan dan bagaimanapun dalam perjalanan proses ini industri batubara saya rasa akan terus memainkan peran sebagai pendukung dalam mengamankan pasokan energi global ke depan. Oke, dari Pak Riki mungkin apa yang ingin ditambahkan terkait dengan harapan dan juga strategi ke depan, khususnya untuk pelaku industri dan juga regulator, agar produksi batu bara ini semakin meningkat? Ya Mbak, saya beberapa kali di forum menyampaikan masukan gitu ya, bagaimana kita lebih membahas atau membuat zonasi. Karena batubara kita ini tersegmentasi baik untuk lokal maupun untuk penggunaan PLTU ataupun penggunaan peleburan yang sekarang lagi marak, peleburan nikel di Indonesia gitu ya. Dan kemudian ekspor yang nggak kalah penting. Nah ini kan perlu satu zonasi atau perbaikan barangkali ya, bukan perubahan yang besar. Dan sehingga nanti di setiap zonasi itu batubara yang sesuai untuk ekspor akan pergi ke ekspor, mendapatkan devisa yang semaksimal mungkin. Kemudian PLTU domestik harus kita suplai dari lokasi yang sangat terdekat sehingga secara faktor biaya dan perusahaan tambangnya dalam mensuplai batu baranya ada kekuatan dan sustainability sendiri. Dan juga di munculnya smelter nikel, uji besi yang sekarang sangat marak juga tidak akan menjadi satu persaingan yang saling mengalahkan. Nah itulah PR-PR kita. Dan yang nggak lupa PR yang terakhir itu adalah bahwa dari transformasi dari menggunakan listrik batubara menjadi energi terbarukan, batubara masih punya satu peluang untuk hilirisasi, dikonversi menjadi gas dan lainnya yang bersifat lebih ramah lingkungan. Barangkali begitu. Baik, kalau begitu terima kasih. Kita harapkan semoga memang industri batubara kita ini semakin bisa bersaing di luar negeri dan juga perhatian pemerintah juga tetap bisa berkelanjutan agar bisa bekerja sama dengan sektor bisnis dan juga sektor pemerintah. Terima kasih untuk Direktur Utama PT Mifa Bersaudara, Pak Riki Nelson, sudah bergabung di sini. Juga ada Komisaris PT Mifa Bersaudara, ada Pak Henry Naldi. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga salam sehat.